Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ay al-majazu waqi'un fil kalami. Adapun majaz itu benar-benar terjadi di dalam kalam. Terbukti terjadi. Khilafan lil ustadi Abi Ishaq al-Isfiraini wa Abi Ali al-Farisi. Berbeda dengan pendapat Isfiraini dan al-Farisi fi nafyihima wuqu'ahu, dalam menafikannya mereka akan terjadinya majaz mutlakon secara mutlak. Al-Isfiraini dan Al-Farisi mengingkari terjadinya majaz secara mutlak, baik di dalam nas maupun di tempat-tempat lain. Qala berkata siapa Isfiraini dan Al-Farisi, wa ma yudhannu majazan, adapun sesuatu yang diduga itu majaz, nahu ra'aitu asad dan yarmi fa haqiqatun, apa yang diduga majaz sesungguhnya itu hakikat juga, semisal ra'aitu asad dan yarmi. Wa khilafan lidh-dhahiriyyati fi nafihim wuqu'ahu fil kitabi was sunnati, dan berbeda dengan pendapat kelompok Dhahiriyah yang menafikan terjadinya majaz di dalam Alkitab dan As-Sunnah. Kalau di dalam selain Kitab dan As-Sunnah terjadi, apa bedanya? Qalu berkata mereka, li'annahu kadibun bihasabil dhahiri, karena majaz itu secara zahir adalah sebuah kebohongan. Kama fi qaulika fil badidi, seperti dalam perkataanmu tentang orang yang bodoh, hada himarun, kan leceknya. Masa himar orang itu. Wa kalamullahi wa rasulihi munazzahun anil kadhib. Sementara kalam Allah dan kalamnya Rasulullah tentu suci daripada kebohongan. Ujiba, dan dijawab alasan itu. Bi'annahu la kadhibah, bahwa sesungguhnya tidak ada kebohongan, ma'akibaril alaqati, dengan memperhatikan alaqah. Tidak ada kebohongan karena tidak serta-merta orang menggunakan majaz, melainkan harus ada alaqahnya, ya kan? Wahiyah, adapun alaqah fima dzukira, di dalam contoh tersebut adalah al-musabahatu fi sifatil dhahirati, adalah adanya keserupaan dalam sifat yang tampak. Apa wajah sibihnya? Ayat adamil fahmi, sama-sama tak paham. Antara badid dan himar ada musabahah. Wa innama yu'dalu ilaihi ay ilal majazi anil haqiqati al asli li fiqadil haqiqati, dan hanya saja dialihkan kepada majaz, ya'dilu as-saksu minal haqiqati ilal majazi, kan itu. Ya'dilu as-saksu minal haqiqati ilal majazi, seseorang beralih dari menggunakan hakikat kepada menggunakan majaz. Berarti al-majazu yu'dalu ilaihi. Apa terjemahnya? Al-majazu yu'dalu ilaihi. Kalau makna literatnya sulit, ya. Dan hanya saja majaz itu menjadi pilihan dengan meninggalkan hakikat yang memang asli. Kenapa kok pakai majaz? Kenapa tidak menggunakan hakikat yang asli? Ada beberapa alasan. Yang pertama, difiqadil hakikati, karena hakikatnya berat, ya kan? Karena beratnya hakikat. Berat ini secara fisik, ya. Berat ala lisani, atas lisan, sulit diucapkan. Kal khonfaqi, seperti lafaz khonfaqi. Khonfaqi ini ismun liddahiyati, nama bagi suatu bencana. Yu'dadu anhu, ditinggalkan apa khonfaqi, gampangan ini yu'dadu anhu,
daripada yuhdadu ilaihi ya. Ditinggalkan apa konfaki ilal mauti memilih kelakuan maut masalah misalnya Zaidun asabahul maut, Zaid terkena maut ya kan, padahal maksudnya terkena bencana ya kan. Kenapa tak menggunakan Zaidun asabahu al-konfaki? Belum tentu. Lebih baik menggunakan maut meskipun harus makna majaznya ya kan. Au basaatiha atau karena joroknya hakikat. Jorok. Kalau qiraati seperti qiraah. Masa jorok qiraah? Yu'dadu anha ilal wa'iti. Ditinggalkan apalah kata qiraah sebagai gantinya menggunakan wa'id. Munkaring masyhur kan pada wa'id dan qiraah. Maknanya tinja kan itu. Ya bahasa Maduranya ada yang jorok juga, ada yang tidak ya kan. Jorok. Kemudian yang digunakan di abi kan. Tak jorok kan. Attention ya kan. Ngerti attention? Tinja. Aku badeng ya kan. Ngerti aku badeng? Kan ada ceritanya orang Madura itu. Namanya Pak Matali. Kenal Pak Matali? Mau jalan-jalan, mau mengajak orang, temannya yang namanya Gunu. ya mampir ke rumahnya Gunu. Pak Matali tanya, sampai di rumahnya Gunu tak ketemu, tidak ketemu Gunu, tapi ada istrinya nyapu di depan halaman. Tanya Pak Matali, di mana Gunu? Tidak ada Pak Matali, Pak Gunu masih ke Padang katanya. Ke Padang, tunggu sebentar. Kok sebentar orang ke Padang? Tidak lama kemudian Gunu datang dari belakang dapurnya dalam kondisi basah semua sarungnya. Oh, berarti yang dimaksud ke Padang itu bukan ke Sumatera. Tapi ada yang tidak ngerti ke Padang. Wa haqiqatuhu adapun hakikatnya ghaib al-makanu al-munkhafid adalah tempat yang rendah. Al-Qur'an kan menggunakan ghaib. Auja ahadum minkum minal ghaib. Datang dari ghaib. Aujahdiha atau karena tidak diketahuinya hakikat lil mutakallimi oleh mutakallim. Mutakallim tak paham kalau menggunakan lafaz hakikat. Awilil mukhatabi atau mukhatabnya yang tak tahu. Kalau saya menggunakan hakikat, mukhatabnya tak paham. Dunal majazi tidak majaznya. Akhirnya pakai yang majaz. Karena kalau menggunakan hakikat, mutakallimnya tak tahu atau mukhatabnya yang tak tahu. Au balawatihi atau karena kebalawahannya majaz. Menggunakan majaz lebih balawah. Nahu Zaidun Asadun. Fa innahu sesungguhnya Zaidun Asadun ablau min Suja'un adalah lebih balawah daripada mengatakan Zaidun Suja'. Au syuhratihi atau karena kemasyhurannya majaz, lebih masyhur majaz daripada hakikat. Dunal hakikat.
Awail dzalika. Banyak hal-hal yang menjadi pertimbangan orang memilih majaz daripada hakikat. Contoh lain ka ikhfa'il muradi, seperti menyembunyikan apa yang menjadi tujuan, disembunyikan an ghairil mukhatabaini, dari selain dua orang yang bercakap-cakap, agar supaya orang lain tak tahu maksudnya. Akhirnya mukhatabain menggunakan majaz. Al-jahili bil majazi dunal haqiqati, yang tak tahu siapa ghair, al-jahili menjadi sifat dari ghair, yang mana selain kedua orang itu tak tahu dengan majaz, kalau dengan hakikat dia tahu. Wa kaiqamatil wazni wal qafiyati, dan seperti untuk menyelaraskan wazan dan qafiyah. Wasaj'i, dan saja bihi dengan majaz dunal haqiqati, tidak hakikat. Ya, kalau menggunakan hakikat, syairnya bisa berantakan. Akhirnya menggunakan majaz yang bisa menjadi selaras. Walaisa al-majazu ghaliban 'alal lughati, dan tidaklah majaz itu dominan dalam bahasa. Khilafan Ibnu Jini, berbeda pendapat dengan Ibnu Jini. Artinya Ibnu Jini berpendapat bahwa majaz itu ghalibun 'alal lughat, menjadi sesuatu yang lebih dominan, katanya Ibnu Jini. Tapi dijawab oleh musannif, tidaklah majaz itu ghalib 'alal lughat. Ibnu Jini bisukunil ya'i, dengan sukunya ya. Jadi bukan jinniyun ya. Mu'arrabu kinni adalah mu'arrab dari lafal kinni. Jadi asalnya bukan bahasa Arab, kinni, akhirnya diarabkan menjadi jinni. Gini, bainal kafi wal jimi, bacaannya antara kaf dan ij. Kaf murni tidak, jim murni tidak, iji ya kan? Iji. Fi qoulihi, di dalam perkataan Ibnu Jini, innahu ghalibun fi kulli lughatin, bahwa sesungguhnya majaz itu adalah dominan dalam tiap-tiap bahasa, lebih dominan alal haqiqati, daripada hakikat. Artinya ma min lafdin illa wa yusta'malu fil walidi ala majazin. Tidak ada satu lafaz pun melainkan pada umumnya ia digunakan dalam makna majaznya. Naqulu masalan, misalnya kita berkata ra'aitu Zaidan wa darabtuhu, saya melihat Zaid dan saya memukul Zaid. Wal mar'iyyu wal madrubu ba'duhu, adapun yang dilihat dan yang dipukul adalah bagian Zaid saja. Kadang-kadang yang dilihat hanya kepalanya, atau yang dilihat dari belakangnya, depannya tak kelihatan, berarti hanya melihat sebagian Zaid, ya kan? Majaz itu. Yang dipukul paling kakinya, ya kan? Majaz katanya. Wa in kana yata'allamu bid-darbi kulluhu, meskipun merasa sakit, merasa perih dengan adanya pukulan itu apa seluruh Zaid. Meskipun yang dipukul kakinya, tapi kepalanya ikut sakit. Wala mu'tamadan haitsu tastahilu al-haqiqatu, dan tidak ada apa majaz itu menjadi pegangan sekiranya yang hakikat itu mustahil. Khilafan li Abi Hanifah fi qoulihi bidzalika, yang mana Imam Abu Hanifah berpendapat demikian. Artinya Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa yakunu al-majazu mu'tamadan haitsu tastahilu al-haqiqatu, bahwa majaz itu harus menjadi pegangan
sekiranya makna hakikatnya mustahil. Haitsu qala di mana beliau Imam Abu Hanifah adzabu himan tentang orang qala yang berkata siapa man di abdihi kepada budaknya aman alladzi abd la yuladu yang tidak dilahirkan misluhu siapa orang seperti ladi tidak lahir limislihi bagi orang seperti eman. Tentang orang yang mengatakan kepada budaknya, yang mana budak seperti itu tak mungkin menjadi anaknya orang seperti itu. Si A mengatakan kepada si B, mengatakan hadza ibni, ini adalah anak saya, katanya si A. Padahal tak mungkin ya kan, si B itu anaknya si A. Seorang tua kan, tak mungkin. La yuladu mithluhu limithlihi kan. Yang mana orang seperti itu tak mungkin menjadi anaknya orang seperti itu. Kok mengatakan hadza ibni? Kalau orang mengatakan seperti itu kan makna hakikatnya kan mustahil ya kan? Mustahil, tak mungkin ya mustahil. Imam Abu Hanifah berkata innahu ya'tiku alaihi, bahwa sesungguhnya abd adalah menjadi merdeka atas sayyid, atas eman. Kalau mengatakan seperti itu, budaknya itu menjadi merdeka sebagai konsekuensi ucapannya ya'tiku alaihi. Ini sudah istilah ya'tiku alaihi. Wa illam yanwi al-itqa, meskipun tak berniat siapa eman itu kan sayyid ya. Tidak berniat memerdekakan alladzi itku huwa yang ada pun ladzi lazimun lil bunuwati adalah lazim bagi bunuwah. Al itku lazimun lil bunuwah ya kan. Kalau dibalik al bunuwatu tastalzimu al itku ya. Al itku lazimun lil bunuwah. Kemerdekaan merupakan sesuatu yang pasti lahir sebagai konsekuensi daripada bunuwah. Ya. Atau al-bunuwatu tastalzimu al-itqa. Keanaan itu berimplikasi adanya kemerdekaan. Karena al-bunuwah dan al-bunuwah dan al-ubudiyah tak bisa berkumpul. Ya. Kalau menjadi anaknya berarti bukan budaknya. Kalau menjadi budaknya berarti bukan anaknya. Tak mungkin seseorang itu memiliki anak tapi dia budaknya. Oleh karena itu kalau dikatakan ini anakku, ya konsekuensinya dia merdeka, ya kan? Konsekuensinya dia bukan budaknya, ya kan? Ini yang dimaksud al-majazu yakunu mu'tamadan haitsu tastahilu al-haqiqat. Yang majaz itu harus menjadi pegangan juga kalau makna hakikatnya itu mustahil. Oleh karena itu ucapan seperti ini tetap menjadi pegangan, ya kan? Kalau hakikatnya tak bisa ya majaznya. Konsekuensinya jadi merdekalah budak itu, ya kan? Saunan lil kalami anil ilwa'i, dalam rangka untuk menjaga kalam daripada dimuluakan, daripada disia-siakan. Ucapan seperti itu kan lebih baik tetap disahkan. Kalau disahkan konsekuensinya yang berguna makna majaznya, karena makna hakikatnya mustahil. Wa alwainahu, dan kami golongan Syafi'iyah memuluakan kalam seperti itu, tak ada artinya itu. Kami memuluakan kalam itu kasahibaihi, seperti dua sahabatnya Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf. Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan sama dengan kita, sama-sama mengabaikan ucapan itu. Katakanlah itu caca naring kidul.
Illa darurata ila tashihi bima dzukira, karena tidak ada darurat kita tidak terpaksa untuk mensahihkan kalam tersebut dengan cara penafsiran seperti itu. Jadi menurut kita ucapan itu tidak ada artinya, maka tidak ada konsekuensinya. Amma idza kana mithlul abdi yuladu li mithlis sayyidi. Adapun jikalau budak yang seperti itu bisa menjadi anaknya sayyid yang seperti itu karena kehadiran yang berucap lebih tua daripada anaknya, daripada abdnya, fa innahu, maka sesungguhnya abd ya'tiku alaihi adalah merdeka abd alaihi atas sayyid ittifaq, dengan sepakat ulama, dengan catatan illam yakun ma'rufan nasabi min wairihi, jikalau tidak ada siapa abd itu diketahui nasabnya dari selain sayyid. Kalau sudah tahu itu anak tetangganya ya tak bisa itu. Wa in kana kadzalika, jikalau keadaannya adalah demikian, fa asahul wajhaini indana, maka adapun yang paling asah di antara dua wajah indana menurut kita adalah kaqaulihim, seperti perkataan mereka, innahu ya'tiku alaihi, bahwa sesungguhnya abd adalah menjadi merdeka atas sayyid mu'akhadatan bil lazimi wa illam yathbut al marjumu, dalam rangka berpegang kepada lazim yakni al-itqu, meskipun tidak terbukti apa malzum yakni al-bunuwa. Mu'akhadatan bil lazim wa illam yathbut al malzum. Wa huwa ay al-majaz wan naqlu khilaful asli. Adapun majaz dan nakal adalah khilaful asli. Jadi al-aslu adalah al-haqiqah ya. Al-aslu adalah al-manqulu'an. Oleh karena itu majaz dan nakal adalah khilaful asli. Oleh karena majaz dan nakal adalah khilaful asli, maka fa idzah tamala lafdhu, jikalau ihtimal apa-apa, ihtimal maknahu al-haqiqi wal majaziyah, kepada makna hakikinya dan makna majazinya, awil mangkul anhu, atau ihtimal apa-apa kepada makna mangkul anhu, wa ilaihi ay wal mangkula ilaihi adanya. Jikalau ada lafal ihtimal kepada makna hakiki dan makna majazinya, atau ada lafal ihtimal kepada makna mangkul anhu dan mangkul ilaih, ya kan? Mangkul anhu itu yang asli kan. Misalnya salat sudah dipindahkan dari makna lughawinya kepada makna syar'inya, ya kan? Makna lughawinya berarti mangkul anhu, makna syar'inya mangkul ilaih, ya kan? Mangkul ilaih. Apabila ada suatu lafal ihtimal kepada makna hakikinya dan makna majazinya, atau ihtimal kepada makna mangkul anhu dan makna mangkul ilaihi, fal aslu, maka adapun yang asal, maksudnya ay ar-rajih, maka adapun yang rajih, hamluhu alal hakiki, adalah membawa lafal itu atas makna hakikinya, bukan makna majazinya. Apa pertimbangannya kok harus dilarikan kepada makna hakikinya? Di'adamil hajati fihi ila qarinatin, karena tiada kebutuhan fihi di dalam makna hakiki, tak butuh qarina. Ya. Au alal mangkuri anhu, atau hamluhu alal mangkuri anhu. Kalau ada lafal ihtimal kepada makna yang mangkul anhu dan mangkul ilaih, maka menurut yang rajih
lafal itu dibawa saja kepada mangkul anhu, ya kan? Ada makna yang asli karena mangkul ilaih khilaful asli. Istishaban lil maudhu'i lahu awalan, demi untuk melangsung teruskan kepada makna yang maudhu' lahu awalan. Makna yang maudhu' lahu awalan adalah mangkul anhu, ya. Sedangkan makna yang mangkul ilaihi adalah maudhu' tsaniyan. Mana yang lebih dulu maknanya salat ad-du'a bi khairin atau aqwalun af'alun? Yang lebih dulu adalah doa, itu makna mangkul anhu. Sedangkan aqwalun af'alun itu makna mangkul ilaihi. Misaluhuma, adapun contoh keduanya. Apa keduanya? Yang pertama ihtimalul lafzi li ma'nahu al-haqiqi wal majazi. Yang kedua ihtimalul lafzi li ma'nahu al-maudhu'i al-manquli anhu wal manquli ilaihi. Contohnya ra'aitu al-yauma asadan wa shallaitu. Hari ini saya melihat singa dan saya berdoa. Mudah-mudahan selamat dari serangan singa. Asadan diartikan makna hakikinya singa. Shallaitu diartikan makna hakiki, makna mangkul anhunya, yakni doa. Makna mangkul anhunya kan doa. Kalau dimaknai makna hakiki dan makna mangkul ilaih, saya hari ini melihat singa dan saya sholat, ya kan? Ayat artinya hayawanan muftarisan wa da'utu bi khairin. Artinya saya hari ini melihat hayawan muftaris dan saya berdoa dengan baik, memanjatkan doa dengan baik. Ay salamatin minhu, mohon selamat daripada singa. Tapi wa yahtamilu ar-rajul as-suja'a was salata syar'iyyata, dan mungkin saja diartikan saya melihat hari ini melihat orang yang berani dan aku melakukan salat.